Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis sampel kecil dengan anggota Echa Selvia, M. Hafiz Prastio, dan Rasendri Arya Pratama. Sebelum masuk ke penjelasan hipotesis sampel kecil, kemarin kan dipelajari tentang uji hipotesis sampel besar, di mana sampelnya lebih dari 30 atau N lebih dari sama dengan 30, di mana jumlah sampel yang relatif besar dari populasi mempunyai distribusi normal dan standar deviasi populasi yang diketahui, sehingga dapat digunakan uji statistik Z dalam prosedur uji hipotesisnya. Walaupun dalam situasi sehari-hari standar deviasi populasi tidak diketahui dan akhirnya diduga dengan standar deviasi sampel. Namun, karena jumlah sampel yang besar, maka hasilnya dianggap memuaskan. Nah, selanjutnya membahas tentang sampel kecil dan ciri-ciri distribusi t-student. Pada kasus sampel kecil, yaitu kasus di mana jumlah sampel kurang dari 30, maka nilai standar deviasi fluktuasi relatif besar, sehingga nilai uji Z sama dengan jumlah X dikurangi mu per S akar N, tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau t-student. Nilai-nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut. T sama dengan jumlah X dikurangi mu per X per akar N. T itu nilai distribusi T, mu itu nilai rata-rata populasi, jumlah X itu nilai rata-rata sampel, N itu jumlah sampel, S-nya itu standar deviasi sampel. Berikutnya ciri-ciri distribusi t-student. Distribusi t-student mempunyai beberapa karakteristik berikut dengan asumsi bahwa populasi yang diamati mendekati normal. Yang pertama, distribusi t-student seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilainya dapat mendapati semua titik pengamatan. Yang kedua, distribusi t-student seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Yang ketiga, distribusi t-student bukan merupakan satu kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya sampel atau N. Ada distribusi T untuk sampel berukuran 2, yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15,25 dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal. Berikut grafiknya. Pada grafik di atas terlihat nilai kritis antara distribusi T dan Z. Distribusi T mempunyai nilai kritis yang lebih besar dibandingkan distribusi Z. Hal ini terjadi karena distribusi T mempunyai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z. Apa dampak dari nilai kritis pada distribusi T dibandingkan dengan distribusi Z? Ada 3 dampak yang terjadi dan selanjutnya dibahas oleh teman saya. Apa dampak dari nilai kritis pada distribusi T dibandingkan dengan distribusi Z? Ada 3 dampak yang terjadi, yaitu yang pertama, interval keyakinan distribusi T. Rumusnya P buka kurung minus Tn kurang dari T kurang dari plus Tn tutup kurung akan lebih besar dibandingkan dengan interval keyakinan distribusi Z. Rumusnya P buka kurung minus Zn kurang dari Z kurang dari plus Zn tutup kurung. Yang kedua, daerah di mana H0 tidak ditolak pada distribusi T lebih lebar dibandingkan distribusi Z.
Jadi, kemungkinan menerima H0 akan lebih besar pada distribusi T dibandingkan dengan distribusi Z. Dan yang ketiga, nilai T harus bernilai lebih besar untuk menolak dibandingkan dengan Z pada distribusi Z. Untuk mendapatkan nilai T yang besar, maka diperlukan selisih sampel dengan populasi yang relatif besar. Probabilitas untuk tidak menolak yang lebih besar disebabkan ketidakyakinan pada penduga-penduga distribusi T, yang disebabkan kecilnya sampel dan besarnya standar deviasi. Selanjutnya adalah menguji rata-rata hitung populasi. Pengujian hipotesis untuk rata-rata hitung pada sampel besar kelima tahapan tersebut adalah A. Merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, atau H0 dan H1. B. Menentukan tarif nyata apakah 1%, 5%, atau pada taraf lainnya serta mengetahui titik kritis berdasarkan tabel T-student. C. Menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji minus T. D. Menentukan daerah keputusan yaitu daerah tidak menolak H dan daerah menolak H. Dan terakhir, E. Mengambil keputusan untuk menolak X menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan nilai uji T.